Shalom, sampai berjumpa lagi untuk hari ini. Kalau sebentar saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 18 ayat 28 sampai 38a. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman yang ditabur jadi bertumbuh, berakar, dan kami dapat mengaplikasinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan dengan kuat gagah hamba Bapa, tapi biarkan Roh Kudus-Mu yang bekerja atas hamba Tuhan menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dapat bersyukur. Haleluya, amin. Pertanyaannya gini saudara, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini buat apa ya? Benar, Tuhan Yesus datang untuk mati disalib, menebus dosa kita, setiap semua manusia, menjadi juru selamat dunia. Kita mau membaca di Yohanes 18 dari 28 sampai 38a. Saya bacakan untuk saudara ya. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia, menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak dibolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati." Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Jadi saudara, apakah kebenaran itu? Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Dikatakan tadi dalam ayat 28, saya bacakan sekali lagi, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Orang-orang Yahudi tidak mau menajiskan diri, tapi mau membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi mereka membawa Yesus ke gedung pengadilan, tapi mereka sendiri tidak mau masuk ke dalamnya. Aneh ya saudara. Mau ngadilin Tuhan Yesus, tapi mereka sendiri nggak masuk dalamnya. Kenapa? Karena mereka tidak mau menajiskan diri mereka. Wow. Mereka merencanakan suatu kejahatan, pembunuhan kepada Tuhan Yesus, tapi mereka masih berani bicara soal kesucian diri. Luar biasa saudara. Aneh ya saudara. Dikatakan dalam ayat 29, saya bacakan untuk saudara. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata,
apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Terus kemudian orang-orang Yahudi itu melontarkan tuduhan palsu dengan menyatakan di ayat 30, jawab mereka padanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Tapi kan itu kan saudara tahu, orang-orang Yahudi memberikan kesaksian palsu buat tentang Tuhan Yesus. Aneh ya saudara. Kalau kita benci sama orang lain atau sentimen sama orang lain, ingat itu sudah merupakan satu dosa, Pak Saudara. Di hadapan Tuhan jangan tambahin lagi dengan fitnah tentang orang itu. Itu kita satu gambaran aja, Saudara. Mendengar jawaban mereka, kata Pilatus di ayat 31, saya bacakan untuk Saudara. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Wow, kami tidak boleh membunuh seseorang. Di sini Yohanes mengingatkan kita bahwa kejadiannya memang harus demikian, supaya genaplah firman Tuhan yang dikatakan untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati. Itu ada di Yohanes 3 ayat 14 dan 12 ayat 32. Ayat 33 saya bacakan untuk saudara. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang menyatakan padamu tentang aku? Ada 4 kali Pilatus menyebut Yesus raja selama pengadilan tersebut, bahkan menuliskan gelar tersebut pada plakat yang digantung di atas kayu salibnya. Aneh ya saudara. Jika Pilatus katakan hal itu dari hatinya sendiri, maka tujuan Tuhan Yesus yaitu melayani Pilatus akan jauh lebih mudah karena Pilatus mungkin lebih siap mendengarkan kebenaran. Tapi jika dia hanya mendengarkan dari orang lain, maka jelas Pilatus akan sulit untuk dilayani karena ia sudah dibingungkan oleh kebencian para pemimpin agama Yahudi dan tidak memiliki kerinduan dalam hatinya sendiri untuk mengerti kebenaran atau mengenal Tuhan. Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Ya kan? Lalu Tuhan Yesus berkata di ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tapi kerajaanku bukan dari sini. Kita tahu saudara, kerajaan Tuhan Yesus bukan dunia ini, tapi surga Bapa. Di ayat 37, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Tuhan Yesus menjelaskan tentang siapa dia dan seperti apa kerajaannya. Tuhan Yesus lahir adalah menunjukkan kemanusiaannya. Terus ia datang ke dalam dunia menunjukkan ketuhanannya.
setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Yunani yang digunakan terjemahannya bukan hear, tapi listen. Jadi bukan asal mendengar, tapi mendengar dengan penuh perhatian. Dalam perikop ini kita dapat memahami bahwa Pilatus menolak pelayanan Tuhan Yesus. Pilatus gagal merendahkan dirinya di hadapan Dia yang adalah kebenaran. Karena Pilatus sendiri tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang berasal dari kebenaran. Jadi, sekalipun ia bersimpati atau mempunyai maksud baik terhadap Yesus atau ingin membebaskan Yesus, tapi ia tidak mau mendengar maupun menyayai Yesus. Jadi sama juga omong kosong, Bapak. Satu kalimat Pilatus yang sangat fenomenal, saya bacakan di ayat 38. Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Apakah kebenaran itu? Aneh ya, saudara. Ia keluar mendapatkan orang Yahudi dan berkata pada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Berulang kali Pilatus mengatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Aneh ya, saudara. Pilatus dapat kesempatan langsung bertemu dengan Yesus. Wow, itu satu anugerah ya Bapak. Kalau bisa, saya juga mau kayak gitu. Dia telah mendengar kebenaran, tapi dia menolak kebenaran. Dia sudah menolak Tuhan Yesus. Ia sudah begitu dekat dengan pintu keselamatan, tapi harus binasa karena tidak mau menyambut Tuhan Yesus sebagai Sang kebenaran, Raja kebenaran. Padahal siapapun yang menyambut Yesus, kita tahu akan diselamatkan dan dimerdekakan dari segala belenggu dosa. Bagaimana sikap kita sendiri ketika berhadapan dengan Yesus yang adalah kebenaran? Hendaklah kita jangan menolak, tetapi bukalah hati kita, pegang kebenaran itu. Seperti yang tadi sudah saya katakan, saudara, kata Yunani yang digunakan terjemahannya bukan hear, tapi listen. Jadi bukan asal mendengar, tapi mendengar dengan penuh perhatian. Saya ilustrasikannya seperti 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Lima gadis bodoh itu dengar, mempelai akan datang, tapi dia santai-santai aja, maksudnya nggak persiapin apa-apa. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana, dia mendengar mempelai akan segera datang dan dia mempersiapkan apa untuk menyambut kedatangan mempelainya. Lima gadis yang bodoh itu masih sama, saudara. Wah, tenang, masih jauh, masih lama. Dengar, tapi dia nggak mendengarkan. Sedangkan 5 bijaksana, dia mendengar mempelai akan datang. Jangan sampai kelelapan atau jangan sampai lewat, karena kalau udah lewat selesai semuanya. Nah, 5 gadis yang mendengar itu dia mempersiapkannya semua dengan baik, saudara, sampai pada waktunya datang mempelai itu 5 gadis bijaksana ini masuk. Sedangkan 5 gadis yang bodoh udah close the door, jadi udah nggak bisa, udah nggak ada ini. Nah, kita mau jadi yang mana? Lebih baik kita jangan sekedar dengar, tapi kita mendengarkan, menyimak apa yang harus kita lakukan. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati.